Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Wah, sehat terus. Alhamdulillah guys, masya Allah. Ini video kedua ya guys ya. Semoga dari video ini kita bisa belajar lebih berhati-hati lagi ya, apalagi soal keuangan. Kak Isam ini pasti mau bahas rentenir sama bank. Enggak, ini pekerja migran yang membuka jasa pengiriman uang. Kak Isam itu meworo-woro kepada kalian ya, karena kalian berpikir jasa pengiriman kalian ini merupakan tempat di mana sindikat-sindikat memanfaatkan untuk bisa melakukan transaksi kejahatannya. Kalian harus sadar, jangan hanya karena kalian itu mengambil untung, tapi kalian itu membuka kesempatan sindikat ini untuk melancarkan aksi menipu teman-teman kita. Aduh, ingat nggak kasusnya Mbak Tini yang dilaporkan di polisi, ya kan? Itu kan karena jasa keuangan, karena barcode-nya ini digunakan oleh Mbak A untuk melakukan bisnis pengiriman uang. Nah, kemungkinan besar nih si Mbak A akan kita kasuskan lagi ke polisi. Kenapa Kak Isam? Karena pada saat ini, sampai hari ini, itu belum ada itikat baik untuk mengembalikan uang si korban. Nah, si korbannya siapa? Ingat, si korban ini melaporkan kepada pihak polisi dikarenakan uangnya sudah dimasukkan ke salah satu barcode pengiriman uang yang dibuka oleh pekerja migran. Nggak main-main, ini uangnya banyak cuy, 5.000 dolar Hongkong, sekitar 10 juta. Yang uang itu besar harapan si pekerja migran ini untuk keluarganya, ya kan? Nah, pasti berbicara iya hari sial nggak ada yang tahu. Oke, si pekerja migran ini backgroundnya adalah anak baru, dimana belum tahu nih tentang seluk-beluk tempat untuk pengiriman uang, ya kan? Nah, karena dia ini mempercayai Mbak A, dan Mbak A ini juga membuka jasa pengiriman, yang ada salahnya sih pekerja migran ini menggunakan jasa si Mbak A untuk transfer uang ke Indonesia. Mbak, transfer dong. Ya udah, kamu kirim uang nih di barcode ini. Ternyata barcode ini punyanya Mbak Tini yang WeChat tersebut. Sudah dimasukkan uangnya, si korban ini memfotokan itu receipt dan dikasih tahu ke Mbak A. Mbak, uangnya sudah masuk. Oke, tunggu ya. Ya kan? Akhirnya si Mbak A ini konfirmasilah ke Mbak Tini nih. Mbak Tini pengakuannya sampai detik ini kalau uangnya ini sudah dikirim ke Mbak A lewat FPS dan nyampe ke banknya si Mbak A. Harusnya si Mbak A ini bisa langsung mengirimkan uang rupiah ke keluarganya. Ternyata banyak alasan kalau Mbak Tini belum kirim uang. Di barcode-nya nggak ada masuk uang. Nah, jadi dua pemikiran ini mengecoh si korban kalau misalkan uangnya ada di mana sih sebenarnya, iya kan? Nah, kemarin itu memang kita sudah melaporkan Mbak Tini atas kasus bohong ya, kalau uangnya katanya nggak masuk, iya kan? Nah, Mbak Tini ini sudah dilaporkan ke polisi. Nah, terus kayak Tisam polisi emang nggak gerebek itu si Mbak Tini? Ya enggak, investigasi. Tapi dia ini sudah memiliki catatan polisi dan kemungkinan pencekalan itu pasti ada saat si Mbak Tini ini jutking atau renew visa atau ganti majikan, apapun yang berhubungan dengan keimigrasiannya ini pasti bermasalah kalau laporan ini tidak segera dicabut. Nah, gimana sih Mbak A-nya? Nah, maka dari itu, karena Mbak Tini ini berusaha menjelaskan kalau uangnya itu nggak ada di saya dan saya sudah kasihkan ke Mbak A, ya kan? Jadi kita patut mencurigai dan menduga lagi nih bahwa Mbak A ini terlibat dalam penipuan ini. Ini udah masuknya penipuan cuy, karena dioper itu kan. Nah, tapi rekening itu nggak bisa bohong. Walaupun kamu ngomong ini duit kemana, ini nggak akan bisa bohong cuy. Nah, maka dari itu, gimana kalau kita laporkan Mbak A lagi nih untuk mendukung laporan pelengkap nih, supaya siapa nih yang bohong antara Mbak Tini atau Mbak A, bolehlah kita laporkan lagi ya, biar dicek aja akun keuangannya. Kak Isam bikin deg-degan aja. Ini sebagai teguran untuk kita. Buat kalian yang membuka dan berani membuka jasa pengiriman, kalian harus tahu resikonya. Apapun kesalahan kamu dalam mengirimkan uang atau masuk ke rekening siapapun dengan alasan itu, tanpa kamu jujur dan ngomong apa adanya, kita patut mencurigai bahwa uang itu kamu pakai. Boleh dong kita curiga, boleh nggak? Boleh, karena apa? Karena kalau misalkan sudah sedari awal aja jujur nih, maaf ya, uangnya tuh sebenarnya sudah ada nih di saya, cuma saya salah transfer nih ke orang. Boleh nggak sih
saya minta waktu dulu sampai saya menyelesaikan. Nah, kalau kayak gitu ada akad ya. Berarti oh sebagai korban ini nggak oh berarti begitu ya ceritanya. Oke deh Mbak, nggak apa-apa. Mbak butuh waktu berapa lama nih untuk memproseskan? Mbak butuh waktu berapa lama nih untuk memproseskan? Kan kalau kayak gitu ada akad ngomong ya, nggak bohong, nggak dioper gini. Kalau oper kayak gini ya udah aja, kita polisi aja yang membuktikan keduanya, bener nggak sih? Ya kan? Nah ini nih video ini Kaisam ngomong nih kepada Mbak A dan Mbak T, apapun masalahnya, kalau kalian ngomong tabayun baik-baik ya, kita bisa cabut laporan, ya kan? Setidaknya nggak ada nih bekas jelek atas visa kamu. Ya, karena apa? Karena kalian itu sudah melanggar banget cuy. Yang pertama jual beli ya kan, membuka transaksi finance secara ilegal di sini. Akun keuangan kalian juga pasti akan kelihatan tuh transaksinya kemana-kemana. Ya kan, kalau misalkan kalian bisa menjelaskan ke pihak imigrasi, ya silakan gitu kan. Cuma kita yang punya uang ini merasa heran gitu. Kok pekerja migran diajak baik-baik nggak bisa ngomong baik-baik gitu? Mau kalian gimana? Iya kan, mau kalian gimana sih cuy? Pengennya mereka tuh gimana sih? Pengennya dilaporkan polisi atau gimana? Ya kan? Iya kan? Coba berpikir ulang kayak gini. Oh, jangan hanya karena 5.000 nih saya bermasalah dengan imigrasi. Saya masih pengen kerja, iya kan? Boleh nggak sih kalau saya jujur aja sama korban? Boleh Mbak, boleh. Kami terima semua kejujuran kalian berdua nih. Jangan menghindar, jangan menghilang, iya kan? Kamu boleh nih menghilang dari korban, tapi kamu nggak bisa menghilang dari keimigrasian Hong Kong. Kamu itu tertahan di negara ini dan kita sudah melaporkan kepada pihak polisi. Kita lo kasihan sama kalian, iya kan? Tapi kok kaliannya nggak kasihan sama diri kalian sendiri gitu? Ayo ngobrol sini sama Kaisam, ngobrol. Kaisam buka ini, ngobrol, nggak apa-apa. Ya, jangan pelintat-pelintut yang seolah ini ada duitnya di sini, ini ada duitnya di sini. Kalian berdua itu salah. Kaisam jangan serius-serius, takut. Kaisam tuh diemin aja, maksudnya Kaisam tuh pantau ya. Oh iya. Nah ini kasusnya Mbak Tini dan Mbak A. Ini kalau misalkan Mbak A tidak ada ngobrol jujur, ya pasti kita akan ajukan lagi si Mbak A ini untuk dilaporkan ke pihak polisi sebagai pelengkap bahwa Mbak Tini dan Mbak A ini adalah komplotan penjualan, komplotan membuka bisnis, dan komplotan menipu uang 5.000. Ini sudah termasuknya penipuan ya. Penipuan ini. Oke, kita tinggalkan kasus Mbak Tini dan Mbak A. Ini ayo kita kawal terus sampai bisa ada tabayun yang benar-benar jujur ya. Nggak perlu membayar cash 5.000, asal jujur aja kemana alur dananya ini. Kalau nyampe di rekening lain nggak apa-apa, jujur. Kita juga sebagai korban akan mengerti karena kita bekerja ya cuy ya. Kita kembalikan gimana caranya, proses tabayun, nggak apa-apa, yang penting jujur, jangan berbohong ini ke sini. Mau sampai kapan mental bohong ini kita bangun terus ya. Pekerja migran itu nggak boleh kayak gitu ya cuy ya, bertanggung jawab, ya kan? Coba berpikir kayak gini, 5.000 kecil kok, dari gaji saya bisa, tapi kita pegang jujur ini ya. Ya kan, jangan sampai bermasalah visa kalian ya. Itu aja pesan Kaisam. Ya Kaisam tunggu aja sih ya itikat baiknya. Kaisam itu insya Allah baik kok. Ayo ngobrol. Kaisam penengah di pihak ketiga. Oke? Itu tinggalkan kita kasus penjualan uang. Ya, kita juga beralih juga penjualan. Nah, ini banyak cuy, sindikat-sindikat yang menipu. Contoh nih, butuh job cowok nggak? Ya kan? Nah, kamu transfer ya ke sini nih untuk DP misalkan. Nah, atau jual beli handphone. Kamu butuh handphone, kamu DP dulu ya ke sini. Nah, dikirimnya itu ke TNG. Diberikan barcode TNG. Nah, barcode keuangan ini kita nggak tahu nih uangnya siapa. Ini sindikat cara mentransfer uangnya supaya jadi ke rekening dia. Ini berusaha mentransfer gitu coy. Jadi menghilangkan jejak. Celakanya, barcode yang kita kasihkan kepada orang yang mau ditipu oleh sindikat ini adalah barcode orang-orang yang membuka jasa keuangan di Hong Kong. Ya, teman-teman kita ini yang membuka. Mbak, ya kan, kita inbox aja nih lewat Facebook yang membuka jasa-jasa keuangan kayak gini. Mbak, saya mau ini dong, mau transfer uang ke Indonesia.
minta barcode-nya, dikasihlah barcode. Cus, kita nggak pernah kenal tuh siapa orangnya, ya kan? Pekerja migran ini asal percaya aja. Karena apa? Karena cuan, cuy. Lumayan, dapat $30, ya kan? Apa nggak 60.000 itu? Dikali aja 5, berapa tuh? 6 dikali 5, 300.000 untungnya. Kalian itu hanya karena memikirkan untung, jadi nggak tahu nih, nggak paham kalau sindikat ini sedang mempermainkan akun keuangan kalian. Mbak, saya kirim dong, minta barcode TNG-nya, dikirimlah barcode TNG. Barcode TNG ini diberikan sindikat kepada calon korban. Ini kamu transfer dulu deh ke sini ya sebagai DP. Dikirimlah tuh $500. Sudah masuk, akhirnya diblok. Dibloklah nomor korban. Si sindikat ini ngomong nih sama akun yang penjualan pengiriman uang. Mbak, saya sudah kirim ya 500. Penjualnya ini ya kan kita nggak tahu itu uang masuk dari mana, ya kan? Akhirnya si orang yang bisnis ini, pekerja migran ini ngomong, mau dikirim kemana, C? Rekening mana, C? Kamu nggak tahu kalau misalkan uang yang masuk di akun keuangan kamu adalah uang dari penipuan ini. Maka dari itu ya cuy ya, hati-hati. Dengan gampangnya kita mengirimkan, mentransfer uang yang $500 itu masuk ke akun TNG-nya, itu dikirim by rekening pribadinya. Kalian paham nggak kalau kalian ini adalah bagian dari sindikat? Kamu kalau dilaporkan rekening kamu dibekukan, kamu pasti akan kena, ketangkep, ya kan? Bayangkan kalau barcode yang dimasukkan tadi ke korban dan korbannya melaporkan kepada pihak polisi tentang barcode kamu atau aplikasi keuangan kamu, kena coy, visa kamu bermasalah. Jadi buat kalian nih yang ditipu-tipu memasukkan uang ke barcode, laporkan saja, udah laporkan saja ke polisi. Pak, saya memasukkan uang di sini barcode ini, saya ditipu uang misalkan $500. Jangan pandang $500 itu kecil ya. Tapi ini pelajaran nih untuk teman-teman kita yang nge-share akun keuangan. Dia nggak tahu nih sebenarnya bisnis dia ini membuka kesempatan sindikat-sindikat ini untuk menipu teman kita. Yang ditipu-tipu langsung ke polisi. Laporkan barcode teman-teman kita yang membuka jasa-jasa kayak gini. Ya kan? Laporkan saja. Karena apa? Saat kamu sudah melaporkan polisi dan kamu datang ke pihak PTNG-nya untuk ngeblok atau membekukan ini, dia pasti akan dipanggil oleh kantor. Kita akan tahu nih. Nah, kalau misalkan setibanya nih, kalau misalkan masih banyak uangnya di TNG-nya, pasti ini datang ke kantor. Karena dia ini nggak tahu kalau misalkan akunnya ini dibuat penipuan, ya kan? Datang ke kantor, uncul. Ini kenapa ya kok saya dibekukan, saya nggak ngapa-ngapain, ya kan? Pasti ini TNG akan mensidang ini mbaknya. Kamu tahu nggak kalau akunmu ini dibuat untuk menipu orang, ya kan? Baru dia sadar. Ya kan, apa yang harus dilakukan nanti kalau kita sudah dibekukan akun keuangan kita? Ya kita harus berurusan sama yang yang ditipunya, ya kan? Cabut laporan, kamu kembalikan uang saya. Mampus nggak? Kita niatnya untuk cari $30, tapi kita untuk membuka akun keuangan dan untuk mencabut laporan polisi, kita harus mengembalikan uang yang sudah kita kirim kepada penipunya. Ribet cuy. Maka dari itu ya, untuk teman-teman KSM yang buka jasa pengiriman uang, stop. Setidaknya kita bersihkan dulu nih. Jangan buat sindikat itu menipu teman kita dengan kita seenaknya membuka jasa keuangan. Ingat, jangan egois mencari rezeki. Ya, kalau itu menipu teman kita untuk apa? Bisnis kamu nggak berkah. Ya, mungkin itu aja sharing KSM hari ini. Semoga bisa mengambil pembelajaran atas kasus ini ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.